Jika dalam waktu 12 bulan tidak mencapai kehamilan, baru kita lakukan istilahnya program hamil. Kita lakukan beberapa pemeriksaan. Ya, ada 3 pemeriksaan penting, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan dari suaminya. Halo Mams, kita ketemu lagi di Cerita Mam Enjo dan tentu saja semangat baru di tahun baru ini ya, dan kita juga memiliki pembahasan yang baru. Kita kenalan dulu sama dokter yang akan diajak ngobrol di hari ini, yaitu Dr. Haikal, spesialis kandungan endokrin reproduksi. Halo dokter. Halo Mbak Desi, halo Mam Enjo. Gimana 2023 sudah banyak lahiran yang baru-baru, bayi-bayi? Alhamdulillah, meletus semua kayaknya. Meletus semua ya, yang ditunggu-tunggu. Tapi tentu saja kita kali ini mau membahas sesuatu yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kita belum pernah bahas promil, alias program kehamilan, program hamil. Tapi mungkin di antara mam semua ada juga yang berhasil menjalani program hamil. Untuk mams yang sedang katanya pejuang garis 2 gitu ya, iya, pejuang betul. garis 2. Nah, ada baiknya kita dengerin nih obrolan bersama Dr. Haikal. Kalau Dr. Haikal ini eksepsional sekali, garis 2 ya dok ya? Betul, kembar. Itu program nggak dok? Alhamdulillah sih enggak ya. Enggak ya? Memang dikasihnya Memang seperti dikasihnya itu? kembar. Nah, rezeki. Cuman rezeki lah kan, karena kita kan aku kan kerjanya di program hamil ya, IVF dan bayi tabung dan sebagainya. Jadi ya itu menambah kepercayaan orang lah itu ya. Gitu. Oh iya bener juga ya. Iya. Betul. Setuju. Nah tapi kalau untuk program hamil sendiri, ini kayaknya di kalangan temen-temenku ada juga yang waktu itu sempat menunggu sekian lama tapi belum dikaruniai. Nah, definisi program hamil dulu nih dok, apa nih? Iya. Jadi program hamil itu sebenarnya ada 2 ya. Yang satu adalah kita sebut prekonsepsi, yaitu program hamil untuk memaksimalkan kondisi pasangan suami istri menjelang kehamilannya, sehingga nantinya kehamilannya menjadi lebih baik, lalu buah kehamilannya, babynya jadi oke. Jadi generasi Indonesia ke depan jadi lebih baik. Lalu berikutnya ada program hamil pada pasien-pasien yang sulit mendapatkan kehamilan. Nah, ini kita sebut namanya infertilitas atau sulit hamil. Dari situ definisinya adalah kesulitan pasangan suami istri ya, untuk mendapatkan kehamilan atau mendapatkan keturunan dalam waktu kurang lebih 12 bulan tanpa menggunakan kontrasepsi dan dalam hubungan suami istri yang teratur. Gitu. Oke, jadi sudah ada usaha-usaha, tapi belum dikaruniai. Nah, kadang-kadang juga ada yang, baru 2 tahun, tunggu aja. Oh, aku dulu nunggunya 7 tahun, kamu baru 3 tahun. Kayak gitu-gitu loh dok. Betul. Sebetulnya tuh idealnya kita memulai program hamil itu kapan ya? Dan diawali dengan apa dulu nih harusnya? Oke, jadi semua tergantung dari usianya. Terutama usia dari wanitanya. Ya, di atas 35 tahun, kita tahu bahwa fungsi reproduksi wanita itu maksimal di antara usia 20 sampai 35 tahun. Di atas 35 tahun, terutama di atas 38 tahun, kita sebutnya namanya advanced maternal age atau usia lanjut pada wanita. Ya, pada kondisi ini tentunya tingkat kehamilan akan jauh menurun. Nah, dari usia tadi ya, mayoritas di usia reproduksi yang normal 20-35 tahun itu jika dalam waktu 12 bulan tidak mencapai kehamilan, baru kita lakukan istilahnya program hamil. Kita lakukan beberapa pemeriksaan. Ya, ada 3 pemeriksaan penting, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan dari suaminya, pemeriksaan dari keadaan spermanya. Ada 3 yang diperiksa, ya. Yang pertama adalah jumlahnya, lalu kecepatan spermanya, lalu bentuk spermanya. Lalu kita masuk ke ibunya. Biasanya dia datang di hari kedua menstruasi, dilakukan pemeriksaan ultrasound untuk melihat keadaan vagina, rahim, dan indung telurnya. Dari situ akan ketahuan gimana sih keadaan ibunya ini. Lalu berikutnya yang ketiga adalah pemeriksaan saluran telur. Pemeriksaan saluran telur itu dilakukan di hari ke-9 menstruasi. Jadi sesaat setelah menstruasi selesai.
itu untuk melakukan pemeriksaan gimana saluran telurnya baik atau enggak. Setelah dilakukan 3 pemeriksaan itu, baru kita akan kumpulin data, based on datanya, baru kita bisa melihat apa nih yang bisa kita lakukan supaya ketiga ini menjadi lebih baik sehingga bisa hamil ke depannya. Oke. Nah, berarti calon papa juga harus ikut cek ya. Betul. Biasanya si calon mama aja nih yang disuruh, ayo kenapa nih belum? Gimana nih dok? Jadi never touch the woman before touch the man, ya. Kita nggak periksa wanitanya sebelum periksa sperma suaminya. Oke. Ya, jadi kadang memang pihak dari suami mempunyai ego tersendiri bahwa dipikir kesulitan mempunyai buah keturunan itu mayoritas dari wanita. Pemikirannya sih seperti itu. Namun ternyata menurut data yang ada, ya itu seimbang antara keadaan suami dan wanita. Di mana kesulitan hamil itu diakibatkan oleh 3 faktor yang paling besar, yaitu 40% dari pihak pria, 40% dari pihak wanita, dan 20% lagi yang tidak diketahui penyebabnya. Oleh karena itu, sebaiknya periksa dulu prianya, baru kita periksa wanitanya. Oke. Nah, kalau misalnya dua-duanya sudah periksa nih dok, Yes. Metode apa nih yang ditentukan? Apakah dokter yang menentukan sebaiknya kamu ikut, sebutin dulu mungkin ada apa aja ya? Ada IVF, ada apa, inseminasi gitu dok? Ya. Ada berapa macam nih dok? Ya, jadi ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama adalah kita program hamil spontan. Jadi kita lihat perkembangannya tidak menggunakan obat, lalu kita lihat masa suburnya, dan kita sarankan untuk campur atau berhubungan. Lalu berikutnya yang kedua adalah dengan menggunakan obat-obatan. Ya, kita menggunakan obat pembesar telur atau obat penyubur. Yang nantinya tujuannya adalah memperbesar kemungkinan hamil. Lalu berikutnya adalah masuk ke dalam teknologi reproduksi berbantu atau kita sebut namanya TRB. Itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah inseminasi, yang kedua adalah bayi tabung. Nah, inseminasi itu teknologi yang lebih simpel, di mana kita mengumpulkan sperma terlebih dahulu, lalu spermanya diolah sehingga konsentrasinya lebih pekat, lebih baik, kecepatannya lebih baik. Lalu kita masukkan ke dalam rongga rahim. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan sperma menuju telurnya, sehingga nanti pembuahannya terjadinya di dalam tubuh wanitanya. Sementara yang kedua adalah IVF atau in vitro fertilization atau bayi tabung. Itu adalah teknologi yang high end ya dalam program hamil, di mana pembuahan dari sperma dan telur itu dilakukan di luar. Gitu. Jadi kita ambil spermanya, kita ambil telurnya diambil yang banyak, lalu dibuahinya itu di luar. Dari saat itu akan mendapatkan embrio atau calon janinnya, baru kita tanamkan ke dalam rahimnya. Seperti itu, Mbak Desi. Oke, jadi dari luar baru dimasukkan lagi. Betul. Nah, untuk menentukan, ini pertanyaan saya tadi ya, apakah kita bisa memilih saya maunya yang ini dok? Atau itu ditentukan oleh pertimbangan dokter atau saran dokter? Oke, jadi biasanya mayoritas dalam bayi tabung ya. Dalam bayi tabung itu yang paling baik kita mendapatkan 15 telur. Sekitar 10-15 telur lah. Dari 10-15 telur itu akan dibuahi oleh sperma. Kita bilang bagus, 50%-nya lah udah bagus. Jadi kan kurang lebih sekitar 7 atau 8 lah. Dari 7 atau 8 itu kita bisa pilih. Tentunya dipilih berdasarkan kualitas dari embrionya. Yang mana yang pembelahannya baik, yang mana yang sel-selnya lebih baik. Ya, lalu berikutnya yang kedua, kita bisa pilih juga dari embrionya itu dilakukan pemeriksaan lagi yang lebih high end lagi. Itu namanya pemeriksaan pre-implantation genetic testing for aneuploidy. Itu adalah pemeriksaan embrio untuk melihat
adakah kelainan kromosom pada janin, pada embrionya. Dari situ baru kita bisa lakukan pemilihan selecting embrio untuk nantinya kita pilih yang terbaik, lalu kita masukkan ke dalam rongga rahim. Gitu. Oke. Jadi bukan kita yang memilih ya. Saya sudah siap dengan metode yang ini gitu. Betul. Ternyata harus ada pertimbangan-pertimbangan ya dok ya. Betul. Nah kalau untuk calon mama dan papa sendiri, apa yang harus dipersiapkan nih dok? Kalau saya sempat baca-baca dulu, kalau bapaknya makannya sayur-sayuran, nanti anaknya perempuan, bener nggak? Iya. Atau memang bisa program hamil dok, sekalian saya maunya anaknya yang perempuan atau anak yang laki-laki, request gitu ya? Gimana nih dok? Iya, ya itu sebetulnya ilmu lama sih ya, ilmu lama yang ternyata tidak terbukti dari penelitian, ya sehingga ya kita udah nggak menggunakan lagi. Kalau untuk pemilihan jenis kelamin itu biasanya kita sebut dengan sex selection. Itu mungkin bisa dibantu dengan teknologi reproduksi terbantu, yaitu inseminasi atau bayi tabung. Dengan tingkat keberhasilannya ya berbeda-beda tentunya ya. Tentunya bayi tabung lebih tinggi untuk menentukan jenis kelamin. Iya, temanku ada yang bayi tabung dok, dari yang dibuahi 6, yang berhasil 3. Jadi langsung dapat 3 ya. Iya ya. Luar biasa. Langsung tutup pabrik. Langsung tutup pabrik ya. Tapi alhamdulillah ya berhasil ya. Gitu, dan ya kita semua juga ikut senang dengan beritanya. Nah berarti kalau untuk mengikuti program hamil ini seperti dokter bilang tadi, peluangnya beda-beda. Beda-beda. Ini tergantung apa nih dok? Apakah memang mungkin si ibu harus mengatur pola makan, pola istirahat, atau bagaimana? Calon bapak juga? Ya, tentunya yang pertama adalah tergantung usia ya. Jadi usia wanitanya nomor 1. Nomor 2, tergantung dari kualitas spermanya, which is itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Contohnya adalah faktor internal, yaitu keadaan dari kesehatan fungsi reproduksi dari suaminya. Lalu faktor eksternal, contohnya adalah lifestyle seperti obesitas, merokok, alkohol. Itu nanti semuanya akan mempengaruhi dari kualitas spermanya. Yang ketiga adalah kualitas dari telurnya, yaitu di mana tentunya dipengaruhi oleh dua faktor juga. Yang pertama adalah faktor internal, di mana hal ini dipengaruhi oleh penyakit-penyakit yang dialami oleh ibunya, bisa endometriosis, PCOS, obesitas, atau bahkan autoimun dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah faktor eksternal, tentunya juga dipengaruhi oleh lifestyle, bagaimana pola dietnya, pola makannya ya, lalu gimana apakah merokok, konsumsi minuman dan lain sebagainya. Mungkin itu yang terakhir. Jadi total tadi ada 3. Oke, bisa menjadi catatan semua ya. Nah, untuk mama semua atau calon mama, calon papa, mungkin dokter ada pesan untuk bisa memberikan semangat? Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya. Dalam waktu 6 bulan pasangan suami istri itu tingkat keberhasilan kehamilannya 65-75% pasangan suami istri mempunyai keturunan, hamil lah. Lalu dalam waktu 12 bulan itu sekitar 85% sampai 90% pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan atau hamil. Ya, jadi nggak perlu takut untuk pasangan suami istri atau pasutri-pasutri yang baru yang menikah, masih hot-hotnya. Ya, lakukan berhubungan badan rutin. Ya, minimal tiap 2-3 hari sekali ya untuk mendapatkan kehamilan. Oke, jangan lupa perbaiki gizi dan nutrisi ya. Kita mesti tahu bahwa ada mikronutrien dan makronutrien di mana kita harus penuhi semuanya ya, di mana kadar besi, gimana kadar vitamin D, lalu bagaimana kadar gula, protein dan lain sebagainya. Karena hal itu sangat mempengaruhi dalam usaha mendapatkan buah kehamilan.
Oke, terima kasih dokter Makasih Mbak Desi, penjelasannya. makasih Mama Angel semua. Jadi ikut tenang ya kalau seperti ini, semangat untuk mama semua dan mungkin malah mengulang memori bagi mama-mama yang juga berhasil mendapatkan garis 2 melalui program kehamilan. Yes. Nah, kalau mau ketemu dokter Haikal nih, mungkin ada yang pengen ketemu di Brawijaya Saharjo Hospital hari apa aja, Dok? Ya, kebetulan di Brawijaya Group, yang pertama di Brawijaya Saharjo, itu hari Selasa malam, habis maghrib. Lalu hari Jumat sore, mulai jam 15 sampai jam 18. Dan yang terakhir hari Sabtu, pagi jam 8 sampai jam 11. Dan di Brawijaya Hospital Antasari juga. Oke, tapi biasanya kalau dokter kandungan 24 jam tuh di WhatsApp. Iya, betul. Betul, pasrah sekali. Dokter, terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya. Siap. Kita ketemu lagi di topik berikutnya ya. Iya, oke, bye-bye. Bye untuk mam semua, jangan lupa ajak teman-temannya juga untuk subscribe, untuk like, dan juga boleh komen berbagi cerita di bawah ini. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya.